Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Semangat? Sudah makan belum? Yang benar. Siapa yang sudah makan? Siapa yang sudah mandi sore ini? Wah, lomba duduk rapi. Hari ini Kak Erlan senang sekali bisa membersamai adik-adik semua di sini. Adik-adik semua senang nggak? Kak Erlan. Iya, kenapa? Kak Erlan. Iya, kenapa? Kak Erlan. Iya. Kak Erlan. Iya. Aku senang banget loh hari ini soalnya bisa belajar. Betul adik-adik. Karena belajar itu merupakan salah satu ibadah yang paling utama. Ada seorang ulama namanya Imam Az-Zuhri. Siapa namanya? Imam Az-Zuhri pernah mengatakan, ma'ubidallah bisyai'in afdalu minal ilmi. Tidak ada ibadah yang lebih utama melebihi dari belajar ilmu agama. Maka adik-adik, ketika kita duduk belajar, itu artinya kita sedang mengerjakan ibadah yang paling utama. Di antara ibadah yang paling utama adalah belajar ilmu agama. Dan kalau belajar ilmu agama, kita harus semangat. Orang-orang yang semangat belajar ilmu agama, nanti Allah akan mudahkan dirinya untuk bisa masuk surga. Siapa yang pengen masuk surga? Orang-orang yang semangat belajar ilmu agama, nanti akan dicintai oleh Allah. Siapa yang mau dicintai Allah? Siapa yang mau dicintai Rasulullah? Siapa yang mau dicintai ibu? Siapa yang mau dicintai ayam? Oh, ayam? Salah. Ayah maksudnya. Siapa yang mau dicintai ayah? Siapa yang mau dicintai kakek? Siapa yang mau dicintai nenek? Siapa yang mau dicintai embe? Oh, embe. Jangan salah tunjuk, harus konsentrasi. Siapa yang mau dicintai orang tua? Siapa yang mau dicintai orang utan? Enggak apa-apa juga ya, disayang orang utan. Disayang embe. Biasanya hewan-hewan sayang sama kita kalau kita menyayangi mereka. Betul? Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang di bumi, maka yang di langit akan menyayang. Lomba duduk rapi. Kalau Kak Erlan bilang angin, tarik nafas. Kalau Kak Erlan bilang hujan, dihembuskan. Bisa? Biar kita coba. Angin. Hujan. Angin. Ini kita sampai jam berapa Ustaz ngisinya? Jam 5 ya kurang lebih ya. Insya Allah masih cukup waktunya. Hujan. Erlan, tarik nafasnya jangan lupa dihembusin. Kalau aku nggak nafas nanti bisa. Adik-adik, yang kasih kita nafas siapa? Yang kasih kita nikmat sehat siapa? Yang menciptakan kita siapa? Coba tarik nafas. Angin. Nih, tarik nafas yuk. Angin. Hujan. Lagi. Angin. Hujan. Adik-adik, keluarkan anginnya lewat mulut. Jangan malah sambil kentut. Itu namanya buang angin ya. Adik-adik, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
Allah kasih kita jantung sehingga bisa berdetak. Coba dengerin gimana bunyi jantungnya. Alhamdulillah jantung kita masih berdetak dengan normal. Bayangkan kalau jantung kita tidak berdetak dengan normal. Allah sudah ciptakan jantung kita dengan normal, maka ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah sudah berikan kita mata. Mana matanya? Tuit, tuit. Mata kita bisa melihat. Siapa yang menciptakan mata kita? Udah hafal surat Al-Balad belum? Sudah atau belum? Wah, ini terjadi ikhtilaf, beda pendapat ini ya. Ada yang bilang sudah, ada yang bilang belum. Udah hafal belum surat Al-Balad? Yang gini nih, depannya kayak gimana? Surat Al-Balad pertamanya kayak gini. Inna a'toina. Itu benar atau salah? Astagfirullah. Bukan yang itu. Al-Balad yang kayak gini nih. Kayak gimana ya? La uqsimu bihadzal balad. Terus wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Terus ayat sabun ing. Lomba duduk rapi. Adik-adik, di surat Al-Balad Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada kita semua. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita bahwa Allah menciptakan dua mata. Allah juga yang menciptakan Allah juga yang menciptakan dua Allah itu Maha Pencipta. Allah yang menciptakan kita semua. Lomba duduk rapi. Angin. Hujan. Adik-adik, Allah sudah berikan kita mata. Mata bahasa Arabnya apa? Ainun. Pintar nih, dapat hadiah yang semangat. Masya Allah. Kalau duduk tenang, duduk anteng dapat hadiah. Siapa yang mau hadiah lagi? Allah yang ciptakan kita, Allah yang berikan kita dua mata, betul? Adik-adik bayangin kalau jalan matanya tidak melihat, kira-kira susah nggak? Lagi jalan. Tuh adik-adik. Tapi ada loh saudara-saudari kita yang qadarullah, mereka tidak bisa melihat, matanya buta. Kita doakan ya, semoga mereka diberikan kesabaran. Adapun kita yang sudah diberikan oleh Allah nikmat mata, kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Allah sudah kasih kita nikmat, Allah sudah ciptakan dua mata sehingga bisa melihat. Syukuri nikmat mata, gunakan mata kita untuk kebaikan dan melakukan sesuatu yang bermanfaat. Contohnya apa sesuatu yang bermanfaat? Baca Quran, nonton kaji, baca buku yang bermanfaat. Itu cara untuk mensyukuri nikmat mata. Betul? Allah juga kasih kita nikmat lidah sehingga kita bisa berbicara. Coba adik-adik ngomong tapi nggak pakai lidah, bisa nggak? Misalnya nih, ngomong tapi lidahnya disimpan. Ayo, susah nggak? Kamu nanya.
Bisa nggak ngomongnya? Susah. Kalau nggak ada lidah, susah. Coba nggak pakai bibir, bibirnya dilipat coba. Yang pojok sini coba, bibirnya dilipat sambil ngomong bisa nggak? Kalau susah nggak? Yang ciptakan dua bibir untuk kita siapa? Yang ciptakan lidah untuk kita siapa? Allah sudah ciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baik. Persis firman Allah di Quran surat Atin. Sudah hafal belum surat Atin? Ya, kita murojaah bareng. Yang semangat baca surat Atin dapat hadiah. Siap? Hal antum musta'idun? Kalau ditanya hal antum musta'idun, jawabnya na'am. Ana musta'id. Bisa? Hal antum musta'idun? Naam, ana musta'id. Diulang. Naam, ana musta'id. Diulang ya. Hal antum musta'idun? Ana musta'id. Ya, kita murojaah surat Atin. Wahid, ithnan, salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtini wajjaritun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Allah Subhanahu wa ta'ala sampai bersumpah 4 kali. Hah? Bersumpah berapa kali? 4 kali. Hah? Bersumpah berapa kali? 4 kali. Berapa kali? 4 kali. Hah? 4 kali. 4 kali. Berapa kali adik-adik Allah bersumpah? Yang pertama Allah katakan watini, artinya demi buah. Yang kedua Allah bersumpah dengan mengucapkan wazaitun, demi buah. Yang ketiga Allah bersumpah waturisinin, demi bukit Sinai. Dan yang keempat wahadzal baladil amin, demi negeri Mekah yang aman ini. Allah bersumpah 4 kali, berarti ada pesan yang penting yang ingin Allah sampaikan kepada kita di ayat setelahnya. Ayat setelahnya apa bunyinya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baik. Berarti yang menciptakan kita siapa? Allah baik nggak? Allah ciptakan 2 mata buat kita. Allah ciptakan 2 telinga buat kita. Allah ciptakan mulut buat kita. Allah baik nggak? Allah sudah ciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baik. Kalau kita yakin Allah pencipta kita, Allah yang menciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya, makanya kita harus makin cinta kepada Allah. Karena Allah baik banget sama kita. Betul?
Allah itu Maha Pencipta. Makanya salah satu nama Allah ada yang disebut dengan Al-Khaliq. Apa dia, Dek? Diulang. Al-Khaliq. Al-Khaliq artinya Allah Maha Pencipta. Lomba duduk rapi. Kita yel-yel dulu yuk. Wahidun. Pakai gerakan. Yang pakai gerakan paling semangat dapat hadiah. Wahidun. Itnani. Salasatun. Arba'atun. Penciptaku. Kalau Allah sambil nunjuk ke atas. Ya. Penciptaku. Nabiku. Kalau Nabi Muhammad gini gerakannya. Nabi Muhammad orangnya kuat dan hebat. Nabiku. Agamaku. Kalau Islam gini. Bisa? Nah, pakai gerakan ya. Yang pakai gerakan paling semangat dapat hadiah. Penciptaku. Nunjuknya kemana? Karena Allah ada di mana? Penciptaku. Nabiku. Agamaku. Musuhku. Oke, bisa? Yo, kita coba lagi. Penciptaku. Nabiku. Agamaku. Musuhku. Iya, bisa ya? Baik, lomba duduk rapi. Adik-adik kalau ditanya siapa pencipta kita, jawabnya Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan alam semesta. Allah disebut dengan Al-Khaliq. Apa dia, Dek? Sedangkan yang diciptakan disebut dengan makhluk. Apa dia, Dek? Manusia khalik atau makhluk? Matahari khalik atau makhluk? Makhluk, karena matahari diciptakan oleh Allah. Yang jadi Al-Khaliq itu cuma Allah. Yang Maha Pencipta cuma Allah. Paham? Langit khalik atau makhluk? Makhluk. Bumi khalik atau makhluk? Makhluk. Allah khalik. Paham? Jadi Allah itu Al-Khaliq. Allah Maha Pencipta. Allah pencipta selain daripada Allah disebut dengan manusia itu matahari itu langit itu paham? Lomba duduk rapi. Wah, Kak Erlan, aku jadi ngerti sekarang. Berarti Allah itu Al-Khaliq ya, Kak Erlan? Betul. Al-Khaliq artinya Allah Maha Pencipta. Termasuk kita, Kak Erlan. Manusia juga Allah yang ciptakan. Iya. Kita manusia sudah diciptakan Allah dalam bentuk yang sebaik-baik. Sudah dikasih mata, dikasih telinga, dikasih tangan, dikasih kaki, dikasih badan. Allah sudah ciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baik. Mata bahasa Arabnya apa? Bentar. Kalau hidung? Kalau kepala? Pintar-pintar semua. Kalau telinga? Mau nggak ngafal mufradat bahasa Arab? Anggota tubuh. Yuk kita ngafal bareng. Ikuti Kak Erlan ya. Dengerin dulu. Kepala roksun. Rambut sya'run. Kaning jabahatun. Mata ainun. Hidung anfun. Telinga udhunun. Dada sodrun. Leher unukun. Famun mulut.
Syafatun bibir. Sinun gigi. Ini yang paling disukain anak-anak nih. Lisanun lidah. Sambil dia keluarin lidahnya ya. Bisa? Ya kita coba. Kepala raksun. Rambut sya'run. Kening jabahatun. Mata ainun. Hidung anfun. Telinga udunun. Dada sodrun. Leher unukun. Pamun mulut. Syafatun bibir. Sinun gigi. Lisanun lidah. Mana lidahnya kurang semangat? Lisanun lidah. Pintar. Duduk rapi. Allah yang sudah ciptakan anggota tubuh kita dalam bentuk yang sebaik-baik. Maka adik-adik, kalau kita sudah menyadari dan meyakini Allah itu Maha Pencipta, Allah yang menciptakan kita, kita harus cari tahu nih adik-adik. Kira-kira Allah ciptakan kita untuk apa ya? Siapa yang tahu? Yang mana tadi yang jawab ya? Oh, siapa yang jawab tadi? Sebutkan dalilnya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ada yang tahu nggak bunyi ayatnya kayak gimana? Wama qori'ah. Bukan yang itu. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadamu. Jadi adik-adik, tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka adik-adik, syukuri nikmat anggota tubuh yang telah Allah ciptakan. Syukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan dengan cara banyak beribadah. Adik-adik hafal surat Al-Kautsar nggak? Di surat Al-Kautsar itu kita disuruh mensyukuri banyak nikmat dengan cara banyak beribadah kepada Allah. Coba kita baca surat Al-Kautsar. Sudah hafal belum? Sebentar Kak Erlan mau tanya. Katanya anak-anak yang ikhwan di sini lebih hebat daripada anak-anak yang akhwat. Betul? Betul. Tapi katanya anak-anak yang akhwat lebih rajin dan lebih tertib daripada yang ikhwan. Betul? Jadi lebih hebat mana? Anak-anak ikhwan atau akhwat? Ikhwan atau akhwat? Akhwat. Ikhwan. Lebih hebat mana? Ikhwan atau akhwat? Apa? Bakwan? Oke, kita lihat lebih hebat mana ikhwan atau akhwat. Kita lihat dari lomba duduk rapi. Kalau ada yang ribut sendiri, ngobrol sendiri, berarti dia kalah. Lomba anteng-antengan antara ikhwan dan akhwat dimulai dari sekarang. Pengen menang semua nih ya. Baik, skornya sama nih, sama-sama hebat, sama-sama istimewa kalau disuruh anteng-antengan. Sekarang Kak Erlan coba pengen dengarkan semangat kalian murojaah surat Al-Kautsar. Nanti Kak Erlan kasih skor dan nilai, yang ikhwan berapa, yang akhwat berapa. Kita coba ya. Sekarang yang akhwat dulu yuk. Baca surat Al-Kautsar. Wahid, itnan, thalatha. A'udzu. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna nilainya 90. Wih, alhamdulillah. Yang ikhwan jangan mau kalah. Sekarang baca surat Al-Kautsar. Menghadap ke depan semua. Halo. Assalamualaikum. Sini. Lihat sini. Lihat sini. Ya. Baca Al-Kautsar ya. Akhwat tadi skornya 90 loh. Yang ikhwan berapa nih skornya? Kita coba ya. Wahid, itsnan, tsalatsa. A'udzu billahi Inna nilainya 80. Berarti skornya sekarang akhwat 1, ikhwan 0. Lomba duduk rapi. Sekarang lomba anteng-antengan. Adik-adik, di surat Al-Kautsar Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Al-Kautsar artinya apa, Khairan? Kata para ulama, al-khair al-kathir. Kenikmatan yang banyak. Kenikmatan yang apa? Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Kenikmatan yang banyak. Kalau sudah dapat kenikmatan yang banyak, Allah suruh kita di ayat yang kedua. Apa lanjutannya? Fasalli. Mensyukuri nikmat yang banyak itu caranya adalah dengan sholat dan berkurban. Sholat dan kurban ini adalah salah satu di antara banyak macam-macam ibadah. Intinya adik-adik, kalau pengen syukuri nikmat, kalau sudah yakin dapat kenikmatan yang banyak, maka harus sering-sering, rajin-rajin mengerjakan ibadah. Karena beribadah adalah itu. Nggak boleh, dosa. Zolim itu namanya. Baik, adik-adik. Ada sebuah sungai di surga namanya Sungai Al-Kautsar. Sungai apa? Adik-adik tahu nggak? Sungai Al-Kautsar itu luas banget. Kalian kaget dong bilangnya gini. Hah, gitu ya. Yang kagetnya paling semangat dapat hadiah ini. Siap? Diulang. Adik-adik tahu nggak, Sungai Al-Kautsar itu luas banget. Nggak usah sambil teriak-teriak, antusias saja. Hah, gitu ya. Adik-adik tahu nggak, Sungai Al-Kautsar itu luas banget. Panjang Sungai Al-Kautsar, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di di dalam kitab tafsirnya, kalau kita tempuh perjalanan, waktu tempuhnya 1 bulan lamanya. Lebarnya juga demikian. Lebarnya Sungai Al-Kautsar, kalau kita tempuh perjalanan, waktu tempuhnya 1 bulan lamanya. Sungai Al-Kautsar itu berisikan air, yang airnya berwarna putih, lebih putih daripada susu. Rasa airnya manis, lebih manis daripada madu. Wangi airnya harum, lebih harum daripada minyak kasturi dan berbagai macam parfum. Di atas Sungai Al-Kautsar itu ada gelas-gelas yang jumlahnya lebih banyak daripada bintang-bintang di angkasa. Warna gelasnya lebih kemilau daripada cahaya bintang di gelap malam. Kata Nabi SAW, siapa saja yang bisa minum air dari Sungai Al-Kautsar di surga,
walau seteguk saja, bismillah, lam yadma abadan, maka dia tidak akan merasa kehausan selama-lamanya. Siapa yang pengen minum air dari sungai Al-Kautsar? Siapa yang pengen masuk surga? Kalau pengen masuk surga, kita harus semangat mencari rahmatnya Allah. Karena kita masuk surga dengan rahmat atau kasih sayang dari Allah. Kasih sayang rahmatnya Allah bisa kita dapat dengan cara banyak mengerjakan ibadah. Mau nggak rajin ibadah? Allah ciptakan kita untuk beribadah. Kita beribadah supaya kita disayang Allah. Biar kita bisa masuk surga. Lomba duduk rapi. Sekarang angkat tangan kanannya di atas. Ikuti suara Kak Erlan, yang paling semangat dapat hadiah. Siap? Hari ini aku belajar Allah itu Al-Khaliq. Allah Maha Pencipta. Allah menciptakan aku dalam bentuk sebaik-baiknya. Dalilnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Hari ini aku makin yakin kalau Allah itu baik banget. Allah yang ciptakan dua mata. Allah yang berikan dua telinga. Allah baik banget. Allah itu Maha Pencipta. Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah semata. Tidak usah teriak-teriak, nanti sakit suaranya. Yang penting semangat, keluarkan semangatnya. Aku akan semangat beribadah agar aku disayang Allah. Aku mau masuk surga. Insya Allah. Amin. Mantap. Oke. Sip. Sudah. Cukup. Selesai. Ngikutinya udah. Sampun. Loh. Kok masih ikut? Sudah adik-adik. Kak Erlan mau lanjut. Astagfirullah. Sampun. Wis rampung. Adik-adik. Kak Erlan mau ngomong. Oh. Wih. Ngikutinnya udah. Oke. Ikutin ya. Tapi kalau udah nggak bisa, berhenti ya. Setuju? Oke. Ikutin ya. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du hadhan nadmu lil muridi finnuni wa tanwini wal mududi. Bisa?
Kok masih ikut? Kan udah nggak bisa. Ya selesai. Kok masih ikut? Adik-adik. Udah. Nangis nih. Wah. Malah nangis. Malah ketawa. Udah. Adik-adik. Selesai. Astagfirullah. La ilaha illallah. Gimana ya caranya supaya menangkapnya? Aha. Ini ya. Bagi adik-adik yang mau hadiah, jangan lagi mengikuti suara Kak Erlan. Yang masih ngikutin nggak dapat hadiah. Dimulai dari sekarang. Nih udah nggak ngikutin, dapat hadiah. Siapa yang mau dapat hadiah lagi? Ternyata begini caranya ibu-ibu ustazah sekalian ya. Lomba dulu Rabi. Wah, seru banget belajar bersama adik-adik sore hari ini ya. Pokoknya kita harus yakin kalau Allah itu Maha Pencipta. Allah itu pencipta Allah itu baik Allah ciptakan kita manusia dalam bentuk sebaik-baik. Allah ciptakan kita tujuannya supaya kita beribadah kepada Allah. Paham? Kita banyak beribadah supaya kita dapat kasih sayang Allah. Supaya kita disayang Allah. Dengan kasih sayang Allah kita bisa masuk surga. Siapa yang mau masuk sumur? Sumur. Siapa yang mau masuk surga? Berarti kalau pengen masuk surga harus rajin beribadah. Siapa yang pengen minum sungai Al-Kautsar? Siapa yang pengen minum sungai susu di surga? Siapa yang pengen makan buah-buahan di surga? Kak Erlan berdoa kepada Allah semoga kita semua dimudahkan beribadah, diberikan taufik dan hidayah sehingga kita bisa banyak beramal soleh, sehingga semoga Allah kumpulkan kita semua di surga. Amin ya robbal alamin. Siapa yang mau hadiah lagi? Lomba duduk Nabi. Adik-adik seneng gak kajian kayak gini? Belajar ilmu agama itu asyik nggak? Menyenangkan nggak? Nah, makanya kita ucapin terima kasih kepada asatidzah kita, ustadz dan ustazah kita, dan segenap panitia yang sudah menyelenggarakan kajian anak ini buat kita. Mau? Ikuti suara Kak Erlan. Ustadz, ustazah, dan segenap panitia, terima kasih ya sudah membuat kajian anak untuk kami semua. Kepada Ustadz Ustazah, PPQ, Bina Al-Quran, jazakumullah khairan. Kemudian kepada ayah bunda yang sudah nganterin aku sore ini, makasih ya sudah menjadi orang tua yang terbaik
untuk kami. Semoga kita semua dikumpulkan Allah di surga. Jazakumullah khairan. Baik. Sudah. Jangan diikutin lagi ya. Lupa duduk nanti. Nah, adik-adik, demikianlah yang bisa Kairan sampaikan di kesempatan sore hari ini. Ada pelajaran akidah penting yang sudah kita pahami sore hari ini. Kita yakin bahwa Allah itu Maha Pencipta. Allah yang menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan Allah ciptakan kita semua tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa Kak Erlan sampaikan. Lebih dan kurangnya Kak Erlan mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhirud da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Dan sekarang Kak Erlan mengajak adik-adik yang di sini untuk melihat ke kamera, nengok sedikit ke belakang. Kita sapa penonton, teman-teman anak kecil yang ada di channel YouTube Kak Erlan Bercerita. Kita ucapkan assalamualaikum teman-teman gitu ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum teman-teman. Ngadap ke depan lagi. Demikian yang bisa Kak Erlan sampaikan. Hadiahnya masih banyak. Insya Allah akan dibagi-bagikan oleh Ustadz Adi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.